Ya, oke? This is the level of reality. Satu, noise. Tadi terjadi noise ya. Wah, tidak itu. Tisu, no. Ingus, no. Jijik, no. Putih, anything. Noise tercipta. Betul? Nah, kadang-kadang dalam komunikasi kita sudah bicara noise dan we make decision karena noise. Then you make a mistake in communication. Number two, issue. After that, oh iya Pak Ari sakit deh. Iya, dia sakit jantung. Kenapa itu batuk-batuk tadi? Nampaknya dia terkena air sungai di Malaka, dia batuk. Ya, saya kira Pak Ari sudah harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, saya kira ESQ tidak mungkin berjalan, dan saya kira penyakit itu sangat berbahaya. Kemungkinan bronkitis, dan kita harus ya, kita sudah mulai masuk ke isu, dan kemudian terjadi diskusi, pembicaraan yang menimbulkan permasalahan. It just happen to you. Kita tepuk tangan gemuruh untuk Tuan Puan dulu. Kalau saya memberikan tepuk tangan, itu bukan untuk saya, tapi I give you a chance to stop thinking for a while, then you scoop the idea. Itu kenapa saya minta tepuk tangan. Dan itu juga teknik berkomunikasi. Saya stop, saya stop, saya stop. Tujuannya adalah to give you a chance to absorb, then we continue. Okay? Number three, fact. Kenyataannya, tisu ini ketika diperiksa, sudah mulai, this is the fact, the tissue, terbuat dari apa tisu ini? Kertas terbuat dari kayu. Warnanya putih. Beratnya mungkin sekian gram. Terus tipisnya mungkin sekian milimeter. Oke? Dan kita sudah mulai masuk the level ketiga dalam communication, data. Sekarang mari kita evaluasi diri kita. Selama ini komunikasi kita di level noise, issue, atau fact? Oke, tepuk tangan gemuruh dulu ya. Lebih banyak hidup kita di mana? Noise. Ya, kemudian isu. Jarang kita masuk di level fact atau fakta. Karena itu level noise atau isu ini langsung mempengaruhi limbik sistem kita. Ya, ketika kita punya problem atau masalah, biasanya kita respon limbik sistem kita. Itu ada semacam fungsi otak di mana dia bekerja responsif. Itu disebut dengan kecerdasan purba. Purba itu purba tua ya. Tua. Itu dulu dibuat ya oleh Allah dalam pikiran manusia, ketika ada sebuah problem dia tidak perlu berpikir dan langsung lari. Sama ketika melihat ular, apa responnya? Lari, perlu tidak analyze fakta dulu. Ketika melihat kobra, tunggu sebentar, you time berpikir bahwa kobra ini racunnya atau karena mentang-mentang, oh saya dari UTM, tunggu sebentar, hey, are you cobra? Look, fact or noise? Pensara UTM digigit kobra. Ya sama seperti saya tinggal di Famosa, itu katanya ada orang digigit buaya ya. Saya tinggal di situ ditempatkan, dan saya lihat, aduh ini banyak buaya gak di sini. Oke, ya. Jadi saya ingin Tuan Puan paham bagaimana ketika level of reality dan juga how to response. Ya, kalau sudah mulai masuk ke fact, ini perlu waktu, perlu masa untuk diam sebentar. Karena itu Nabi mengatakan diam. Kalau ingin marah, diam. Diam adalah untuk memberikan masa supaya masuk ke level fakta, then you get the real answer. Ya, oke. Sekarang masuk ke level 4. Fakta ini menjadi sebuah data, dan ini bisa diolah
sesuai dengan kehendak kita. Ya, tapi akan tetapi data sebaik apapun ya tergantung niat. Meskipun data ini lengkap, tapi kalau saya sudah tidak suka sama si A, maka yang saya cari semua data yang buruk-buruknya. Betul? Ini Ari Ginanjar ini sesat apa tidak gitu kan. Maka yang dicari semua yang paling buruk beritanya tentang diri saya, dan akibatnya misinformasi. Kembali bukan kepada level of information, tapi the level of your heart. Saya ingin melihat dari dua sisi, bukan hanya pada level fakta atau data, tapi juga siapa saya. Bagaimana cara berpikir kita. Nah, ini adalah noise, issue, fact, data. Nomor 5, baru menjadi sebuah informasi. Informasi ini suci, informasi ini bersih, dia tidak terpengaruh apapun. Level tertinggi, belum. Knowledge menjadi sebuah pengetahuan, dan terakhir adalah wisdom. Nah, disinilah level tertinggi dari communication, wisdom. Sekarang sejauh mana kita mencapai informasi? Sudah mencapai level wisdom atau noise? How you react? Karena itu mengapa perlu training ESQ, agar kita bisa bereaksi dengan level wisdom. Tepuk tangan untuk alumni ESQ. Wisdom adalah the basic principle. Wisdom adalah inner value system, the ultimate truth. Jadi ketika orang sudah mencapai level wisdom, maka dia sudah menemukan kebenaran yang boleh diterima oleh siapapun, yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun. This is the basic principle, di mana dia berhubungan dengan hukum alam. Hukum alam adalah sesuatu yang pasti. Tidak perlu dikatakan benar atau salah, dia sudah benar apa adanya. Kalau sering sekali saya membaca surat As-Sams, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi, demi siang apabila menampakkan diri, demi malam apabila menutupi, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi dan semua yang ada di permukaannya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah mengilhami sukma, keburukan dan kebaikan. Beruntunglah siapa yang mensucikan, rugilah siapa